Subtema 3, Ayo Cintai Lingkungan, Hak dan Kewajiban Masyarakat Terhadap Lingkungan. Kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 1.2. Menghargai kewajiban dan hak warga negara dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama. 2.2. Menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air. 3.2. Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 4.2. Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Menurut KBBI, hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus dan wajib dilakukan dan juga diatur menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan berkaitan dengan cara kita melestarikan lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Nah, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Cara kita menjaga lingkungan adalah dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan, seperti bergotong royong, membuang sampah pada tempatnya, dan juga menanam pohon ramah lingkungan. Adapun beberapa contoh dari hak dan kewajiban terhadap lingkungan, yaitu yang pertama, contoh hak terhadap lingkungan adalah hak memiliki banyak teman, hak menggunakan fasilitas umum, hak untuk dihormati sesama, dan hak mendapatkan energi listrik. Yang kedua adalah contoh kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, menyapu halaman rumah, bergotong royong membersihkan selokan, menanam pohon, dan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Apabila kewajiban tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perannya, pasti terdapat ketimpangan. Ada seseorang yang merasa paling unggul sehingga mereka berbuat semena-mena. Jika tindakan ini dibiarkan secara terus-menerus, akan menciptakan ketidakteraturan dalam menjalin hubungan sosial. Lain halnya jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan, tentunya akan menimbulkan beberapa dampak, yaitu yang pertama, lingkungan tercemar oleh sampah. Yang kedua, jika tidak melakukan penanaman kembali, maka akan terjadinya longsor. Yang ketiga, jika tidak menggunakan teknologi ramah lingkungan, maka akan tercemar. Yang keempat, jika
kita menggunakan sumber daya alam secara berlebih, maka akan terjadinya ketidakseimbangan. Yang kelima, jika tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka terjadi kerusakan. Yang keenam, penggunaan teknologi harus diseimbangkan karena jika teknologi dipakai berlebih, maka terjadi kerusakan. Dan yang terakhir, jika tidak melakukan memperindah lingkungan, maka lingkungan tidak enak dilihat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kewajiban dan hak terhadap lingkungan, masyarakat lebih dapat mengetahui bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagai masyarakat terhadap lingkungan jika ingin mendapatkan haknya dari lingkungan tersebut.